Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha dan Statistik Pesantren, Kepala Bagian Pendidikan dan Pengajaran Pesantren, seluruh para kepala bagian, para kepala bidang, kemudian juga kepala madrasah, dan seluruh ustadz dan ustazah, para dewan guru, para pengurus pesantren, baik petugas kesehatan, kebersihan, dan petugas dapur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya kita bisa berjumpa dan melaksanakan agenda bulanan pesantren, yaitu apel setiap awal bulan. Para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya perlu kita sadari, guru itu pengurus dan semua komponen yang ada di pesantren harus sinergi dalam membangun pesantren, dari pimpinan pesantren hingga ke bawahnya. Semuanya itu punya kontribusi masing-masing lewat bagiannya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mampu atau mau ingin merubah dirinya. Salah satunya adalah pesantren modern Al-Manar, pesantren yang lahir di tahun 2001. Hari ini alhamdulillah perkembangan dan kepercayaan masyarakat kepada kita bertambah dari setiap tahunnya. Maka kita juga harus memberi pelayanan, harus mengutamakan pendidikan kita, cara mengasuh kita, dan semua kita ini punya kontribusi masing-masing. Para ustadz dan ustazah pengurus pesantren yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini jelas perubahan itu tidak akan hadir andai kata ada satu komponen, ada sebahagian yang tidak mau mengubah dirinya. Maka dalam sistem pendidikan nasional, guru merupakan agen perubahan utama terhadap siswanya. Maka keberhasilan siswa dan siswi, santriwan dan santriwati, barometernya adalah disiplin gurunya. Disiplin dalam membuat i'dadnya, disiplin dalam membuat RPP-nya, disiplin dalam kehadirannya. Maka jangan tanyakan murid kita telat kalau seorang guru masih banyak. Kalau kita seorang guru sering telat mengajar, sering tidak membuat RPP, tidak mau mempersiapkan diri kita dengan baik untuk mengajar, sehingga waktu yang 2 jam sia-sia saja, hanya cerita-cerita kecil yang bisa masuk atau diterima oleh murid. Karena transfer ilmu, transfer value, ilmu yang kita sampaikan kepada anak betul-betul ilmu yang akid, betul-betul ilmu yang terpersiap dengan matang. Bukan khayalan, tapi kebenaran yang kita sampaikan. Apalagi yang mengajar fikih, apalagi yang mengajar akhlak, tauhid,
fisika, kimia, ilmu-ilmu yang pasti. Jangan sampai kita mengajarkan yang salah, kemudian juga ilmu terus, kemudian dia mengajarkan kepada yang lain, itu juga akan berkesinambungan kesalahannya dari generasi ke generasi. Para ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah disiplin kita. Kenapa hari ini saya perintahkan kepala pengajaran, Ustaz, tolong setiap awal bulan itu semua guru dan pengurus sama, tidak dibedakan. Saya juga nggak ada kesempatan di malam hari dari kemarin saya sampai malam sampai pagi ini itu juga ada aktivitas terus rutin, tapi menyediakan waktu saya yang terbaik, yang energik di pagi-pagi hari untuk umat, untuk pesantren. Maka kita sediakan 1 bulan itu cuma sekali. Jangan sampai kita menjadi perusak di tengah orang-orang ingin membangun. Kita menjadi salah seorang perusak dari sekian banyak orang. Alah pun aja apel. Itu salah satu perusak. Kalau kita menjadi perusak dalam sebuah lembaga, lebih bagus kita mengundurkan diri karena kita satu orang daripada kita merusak kawan-kawan kita yang lain. Ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam mengabdinya. Karena kenapa? Karena nantinya adalah pengaruh asarnya kepada yang lain. Nah, yang terakhir, dalam bekerja, berbuat, mungkin saya tidak mampu memantau karena keterbatasan waktu dan keterbatasan mata yang Allah beri, tidak mungkin memantau dari segala lini. Tapi yakinlah, Allah melihat kita, mencatat amal kita, dan mencatat apa yang kita berbuat untuk generasi kita yang akan datang. Sesungguhnya dikala kita berniat Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya mengajar hari ini karenamu ya Allah. Andai kata kita tutup usia pada kesempatan itu, para ulama tidak khilaf dalam pendapat. Kalau ikhlas dia karena Allah, maka dia husnul khatimah dan dia pun dapat pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis juga yang kuat, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Jadi siapa saja yang keluar untuk menuntut ilmu, maka menuntut ilmu ini tidak hanya saja murid, karena tidak akan terjadi proses mengajar kalau tidak ada murid. Kemudian ada murid nggak ada guru, sama saja. Nggak ada guru nggak ada murid, sama juga. Kemudian ada kitab, ada tariqah. Ada kitab yang diajarkan, kemudian ada tariqah, ada metode dalam pengajarannya. Maka harapan saya, mari kita bangun kembali keikhlasan, jiwa-jiwa keikhlasan. Bagaimana pendiri kita dulu, pendiri Al-Manar ini. Kami dulu waktu di awal-awal mendiri Al-Manar, tidak dibayar oleh 1 sen pun, kita nggak dibayar. Kemudian kita bangkit, kita cari santri-santri di kampung-kampung. Bahkan ada yang mengatakan, Sakiban pergi lembaga Wadron, tiba kamu percaya memuri untuk tiduran. Orang untuk meyakinkan orang itu susah. Kita datang meyakinkan. Kemudian nggak ada air, kita mandi di mana? Di tempat-tempat orang kampung, di sumur-sumur mereka. Kemudian bagaimana lagi? Kemudian nggak ada air, kita ke sungai. Ke sungai dalam artian nggak langsung mandi di sungai. Ya kita timba airnya, kita mandi, kita anak-anak kita siapkan. Untuk apa? Untuk melanjutkan pendidikan mereka. Sedangkan di awal-awal tahun itu adalah di awal-awal penerimaan pesantren, itu kebanyakannya anak yatim. Anak yatim, korban konflik. Jadi itu semuanya kita bina, tengah malam kita korbankan lagi. Sesudah kita merangkap jabatan, mengajar bagian koperasi, bagian pengajaran itu, almarhum Ustaz Muhammad Safrija. Beliau itu, kalau saya katakan itu Al-Manar, itu beliau hidup
hidup beliau untuk pesantren. Kalau beliau ada di pesantren, hidup beliau untuk pesantren. Kalau beliau ada hidup 24 jam, mungkin 22 jam pesantren, 2 jam untuk dirinya. Kenapa saya bilang dari pagi sampai siang, sampai malam beliau sendiri, kemudian habis sholat, kemudian malam lagi habis sholat tahajud dibangunkan santri, diajarkan lagi A, B, C, D diajarkan. Nah, begitu terus rutinitasnya para pejuang amanah dulu dengan keikhlasan. Hari ini kita sudah layak, sudah fasilitas sudah ada. Kita tidak ada lagi mengajar di bawah pokok-pokok pohon kayu, tapi sudah ada kelas, fasilitas, sudah ada kantor, walaupun sederhana, sudah ada fasilitas olahraga yang memadai. Kemudian makanan sudah sudah sesuai dengan SOP pesantren. Dan ini adalah perkembangan ini, itu jangan sampai lupa kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga itu merupakan perjuangan orang-orang dahulu dalam mendirikan pesantren Al-Manhaj. Maka kita yang menyambung estafet perjuangan ini, mari kita bangun diri kita dengan keikhlasan, mendisiplinkan diri kita, karena kita yakin anak kita yang berhasil esok hari itu adalah barometernya kita. Mereka akan mencontohkan kita dalam hidupnya, baik gaya berbicaranya, gaya berdisiplinnya, gaya berjalannya, bahkan gaya berpakaiannya. Anak-anak kita mencontohkan kita. Maka kita yang apa yang juga hari ini saya melihat dari tadi itu, anak-anak juga melihat kita. Kalau kita berdisiplin seperti ini, yakinlah anak-anak kita akan lebih taat lagi kepada kita. Anak-anak kita juga akan menjadikan kita sebagai panutannya. Maka kita ubah mindset hari ini. Coba lihat anak-anak sekolah hari ini di luar, bahkan di pesantren juga ada juga sebahagiannya. Itu adalah yang menjadi figurnya apa? Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Yang menjadi figur Messi. Yang menjadi figurnya siapa? Ini itu. Tapi mana anak-anak kita yang menjadi figurnya adalah umpamanya Rasulullah, kemudian sahabat Utsman, Abu Bakar. Berapa usia tutup usianya Abu Bakar? Berapa tutup usianya Umar? Nggak ada yang tahu lagi hari ini. Karena apa? Karena gurunya tidak biasa lisannya berbicara masalah itu. Maka terjadi itu. Islam itu akan menurun karena kita sendiri. Kita masuk kelasnya berbicara Cristiano Ronaldo, bagaimana akan maju? Kita juga sendiri, diri kita juga sebagai orang guru, kita bicarakan masalah guru. Jadi panutan kita. Kalau bisa nanti foto-foto yang ada apa saja itu, guru itu sendiri menjadi pajangannya. Guru itu sendiri. Selain guru itu menjadi barometer bagi santri, dia juga menjadi qudwah hasanah bagi dirinya yang paling penting untuk dirinya. Nah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Ini mungkin di minggu ini saya nggak baca, tapi intinya ada beberapa orang. Ini dalam PJRPin cukup banyak yang telatnya, ada yang 720 menit, ada yang 680 menit yang telatnya, ya. Ini ada juga yang nggak hadir, ya. Ada laporan, ada yang berapa ini, tapi minggu depan, sebulan depan saya akan baca ini. Saya baca menjadi salah ukur kita, karena semua pengurus yang tinggal di luar itu kita buat video print. Untuk apa? Ini adalah untuk peningkatan peningkatan pesantren itu sendiri, disiplin. Kalau tidak akan terjadi kesenjangan yang luar biasa. Padahal yang kontribusinya yang kita harapkan, ada guru-guru kita yang senior tapi berada di luar karena kemampuan pesantren tidak mampu menanggung banyak rumah di dalam, cuma sebahagiannya saja yang terakomodir. Maka kita berharap kontribusi mereka yang tinggal di luar datang ke sini, sehingga nanti kalau ada anak yang berkelahi, ada anak yang yang ada guru-guru yang muda masih bisa dia tegur, bisa dia nasihati. Itulah fungsinya guru senior yang umurnya yang sudah agak lebih tinggi, yang berada di dalam banyak pengabdian.
Maka dengan hadirnya satu dua, saya salut ya. Saya di sini saya sampaikan ada Ustaz Ustaz Zawil, kemudian ada yang ada di luar. Tapi ya saya lihat saya tengah malam sampai 12 malam saya ada di sini, Ustaz Zawil berada di situ. Salah satu pengurus. Kemudian Ustaz siapa nih Ustaz yang di madrasah ini selalu hadir waktu apa. Saya menjadi masih bangga punya guru, punya pengurus yang berdisiplin dari waktu. Hari ini kita harus guru kita kadang-kadang menjadi rujukan kita juga untuk untuk disiplin diri kita sendiri. Maka saya harap untuk pengurus yang lainnya, walaupun tidak ada sakit nanti dilapor. Karena kenapa? Untuk membangun pesantren ini tidak mungkin sendiri. Ya mungkin pimpinan sendiri atau pengurus dalam sendiri. Banyak guru-guru senior, Ustazah Nida, kemudian Ustazah guru senior, guru pesantren Al-Manhaj. Mungkin beliau akan menjadi panutan dari untuk ustazah yang masih muda. Kemudian ustazah yang lain. Kalau ustazah yang senior umpamanya sudah banyak menarik waktu dari pesantren, maka jangan salahkan Al-Manhaj, jangan guru-guru muda nantinya dalam mengambil tindakan dalam ininya. Kadang-kadang ada unsur kesalahan, salahkan diri Anda sendiri. Anda sendiri juga tidak punya banyak waktu untuk memikirkan pesantren. Itulah harapan saya kenapa saya buat Pijatin, salah satunya untuk aktifkan guru-guru senior untuk membimbing anak-anak dan juga guru-guru yang muda. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan melalui apel disiplin pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apel ini dan nasihat ini punya makna dan bermanfaat bagi kami khususnya dan para ustadz dan ustazah dan seluruh pengurus pesantren pada umumnya. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.